Timnas Indonesia besok malam akan melanjutkan perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan tamunya Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di laga ini Timnas Indonesia harus benar-benar tampil maksimal dikarenakan laga ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Kekalahan telak 5-1 dari tuan rumah Australia kemarin membuat Timnas Indonesia kini bertengger di peringkat keempat dengan raihan 6 poin, sama persis dengan Timnas Bahrain dan China yang juga mengoleksi poin yang sama. Artinya jika di laga nanti Timnas Indonesia menelan kekalahan, maka peluang tampil ke putaran final lewat ronde keempat semakin sulit. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara tengah bersaing ketat setelah Jepang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia dan Bahrain sama-sama masih akan berjuang demi satu tiket otomatis tersisa atau setidaknya lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan nanti bertindak sebagai tuan rumah. Mereka harus tampil habis-habisan di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih jika tetap ingin bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus segera mengevaluasi beberapa kesalahan yang dilakukan di saat melawan Australia, terutama dalam menjaga konsentrasi pemain yang di pertandingan melawan Australia kemarin harus kebobolan lewat beberapa gol lewat bola mati. Lalu akan seperti apakah Patrick Kluivert membedah strateginya di saat melawan Timnas Bahrain di 25 Maret nanti? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain di matchday ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga menghadapi Timnas Bahrain ini, Patrick Kluivert kemungkinan bakal memasang formasi 3-4-3 dengan memasang Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama di skuad Garuda. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Berbagai klub raksasa pernah dilabuhi oleh Emil Audero seperti Inter Milan dan Venezia FC. Kejelihannya dalam menangkap bola dan sering menggagalkan tendangan keras dari lawan, Emil Audero patut dicoba di laga menghadapi Timnas Bahrain nanti. Tanpa mengesampingkan permainan Martin Paes yang juga tampil baik dalam menjaga gawangnya, namun Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari kiper asal FC Dallas itu. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh mantan kiper Inter Milan itu. Kemampuan Emil Audero juga sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala ketika bermain di Serie A Italia. Maka tidak ada salahnya jika Patrick Kluivert mencoba Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama di saat melawan Timnas Bahrain di 25 Maret 2025 ini. Lanjut ke posisi lini pertahanan, 3 bek sejajar akan mengawal Emil Audero Mulyadi dari serangan Timnas Bahrain. 3 nama itu yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Rizky Ridho tidak tampil sebagai starter ketika melawan Timnas Australia kemarin. Rizky Ridho masuk menggantikan Sandy Walsh yang mengalami cedera. Namun di laga melawan Timnas Bahrain nanti, Rizky Ridho diprediksi kuat bakal menjadi starter mengingat Misilger dipastikan absen karena mengalami cedera. Meski Rizky Ridho hanya bermain di Liga 1, namun kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini tidak usah diragukan lagi. Ketenangan dan kedisiplinan dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal Surabaya ini. Selain itu, Rizky Ridho juga terlihat lebih nyetel jika berduet dengan Jay Itzes di benteng pertahanan Timnas Garuda. Sedangkan Justin Hubner dipastikan akan bisa tampil kembali bersama Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain usai di laga sebelumnya sempat absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Pemain yang dijuluki si preman ini sangat cocok untuk ditugaskan menjegal para pemain Bahrain yang dikenal mempunyai permainan yang keras dan licik. Meski usianya terbilang masih muda, namun pemain asal Wolverhampton Wanderers ini dinilai mempunyai keberanian di dalam mengambil keputusan.
Sedangkan Jai Itses akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Bang Jai juga akan mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain bertugas sebagai kapten tim, Jai Itses juga ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain timnas Bahrain. Selain itu, Jai Itses sebagai seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Maka tak heran jika pemain asal Venesia ini selalu menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Selanjutnya untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Kevin Dix dan Calvin Verdong. Meski Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti saat melawan Australia kemarin, namun Kevin Dix terlihat tampil baik di laga itu. Terpantau beberapa kali Kevin Dix menggagalkan upaya penyerangan Australia yang sering dilancarkan dari sisi sayap mereka. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Kevin Dix juga kerap menebar ancaman ke pertahanan Australia. Dengan mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Kevin Dix diharapkan kembali tampil maksimal di laga menghadapi timnas Bahrain di 25 Maret mendatang. Sedangkan Calvin Verdong merupakan pemain yang sangat konsisten di dalam penampilannya bersama skuad Merah Putih. Sejak debut dengan skuad Garuda, pemain asal NSC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di posisi ini. Terbaru melawan Australia kemarin, pemain berusia 27 tahun ini kembali tampil memukau dengan tidak sedikit pun melakukan kesalahan. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman ke pertahanan lawan. Melawan timnas Bahrain nanti, Calvin Verdong diharapkan kembali tampil gemilang dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Sedangkan di sektor lini tengah akan ditempati oleh satu nama baru dan nama lama, yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye. Sama seperti Emil Audero, Joy Pelopesi juga gagal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia ketika melawan timnas Australia kemarin. Patrick Kluivert terlalu memaksakan Nathan Joaon untuk dipasang sebagai starter melawan Australia. Padahal Nathan Joaon sangat sulit menemukan menit bermainnya di level klubnya. Namun di laga menghadapi timnas Bahrain nanti, Joy Pelopesi diprediksi kuat bakal bisa tampil sebagai starter. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun Joy Pelopesi mempunyai keberanian dalam memotong aliran bola ketika mendekat ke pertahanan. Dengan mempunyai tubuh yang kekar, Pelopesi sangat cocok untuk menemani Tom Haye sebagai gelandang bertahan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi ini, Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain timnas Indonesia yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan untuk sektor lini penyerangan, Patrick Kluivert diprediksi kuat bakal memasang Eliano Renders sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Eliano Renders masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua ketika melawan Australia. Permainan Eliano dinilai cukup baik dalam laga itu. Terlihat beberapa kali Eliano menebar ancaman yang hampir menciptakan gol bagi skuad Garuda. Namun sontekannya masih digagalkan oleh kiper Australia yang tampil ciamik di laga itu. Jika melawan Bahrain nanti Eliano diturunkan sebagai starter, ia diharapkan mampu tampil gemilang dan memberikan hasil yang positif bagi skuad Merah Putih. Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali akan tampil setelah di laga sebelumnya sempat absen karena masih menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan kembalinya Ragnar Oratmangun ini di lini depan akan menambah aura positif bagi skuad Merah Putih, mengingat pemain ini mempunyai permainan yang lincah dan agresif. Selain itu, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan gol ke gawang Bahrain di pertemuan pertama lalu. Sedangkan Ole Romini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dengan beberapa kali merepotkan pertahanan timnas Australia. Selain mendapatkan rating paling tinggi di laga itu, Ole Romini juga menjalani debutnya dengan manis dengan menciptakan satu-satunya gol yang dicetak oleh timnas Indonesia. Di laga melawan timnas Bahrain nanti, Ole Romini diharapkan kembali tampil baik dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas timnas Bahrain.